Terdengar kabar bahwa di Dewan HAM PBB, kelompok negara-negara di Asia Pasifik mencalonkan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Memang nantinya akan ada pemilihan yang kemudian ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2026. Dari pihak Indonesia yang dicalonkan adalah Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa atau duta besar yang sedang bertugas. Ini merupakan suatu kebanggaan tentunya, karena di negara-negara Asia Pasifik mereka hanya mencalonkan satu orang, yaitu dari Indonesia. Saya berharap bahwa pemerintah terus mendukung pencalonan ini dan kemudian pada ujungnya nanti kita bisa merebut kursi sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi Indonesia ini penting. Karena apa? Karena kita sudah mulai bergeser. Tidak hanya mendudukkan Indonesia sebagai sebuah negara ke dalam berbagai organisasi internasional, seperti misalnya Indonesia sebagai anggota dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi sekarang bergeser pada individu-individu warga negara Indonesia. Memang di masa-masa lalu kita kerap memunculkan nama-nama untuk bisa menduduki jabatan-jabatan penting di organisasi atau lembaga internasional. Ada yang berhasil, namun ada juga yang tidak berhasil. Oleh karena itu, di sini pemerintah dituntut untuk persiapkan para calon ini secara baik, secara sistematis, bahkan juga melakukan kampanye-kampanye agar kita mendapatkan kepercayaan. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita lihat sebagai presiden dari Dewan HAM PBB. Tentunya dalam konteks ini, tahun depan akan ada pemilihan terhadap hakim dari ITLOS, International Tribunal Law of the Sea. Indonesia mencalonkan. Kebetulan beliau adalah kolega saya, seorang guru besar dari Universitas Diponegoro yang pada saat ini menjadi dekan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yaitu Profesor Edi Pratomo. Mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan support dari negara-negara sehingga beliau bisa menjadi hakim di ITLOS. Bila beliau menjadi hakim di ITLOS, maka ini merupakan pertama kali Indonesia bisa menempatkan seorang hakim di ITLOS. Selanjutnya tahun 2027 itu giliran saya, karena saya dinominasikan oleh pemerintah Indonesia menjadi anggota dari International Law Commission, ILC. ILC ini bertugas untuk melakukan kodifikasi terhadap hukum internasional dan juga kemajuan-kemajuan dalam hukum internasional. Pada bulan November 2027, rencananya negara-negara akan melakukan voting untuk siapa yang bisa duduk di keanggotaan dari ILC. Nah, saya merasa mendapat support dari pemerintah Indonesia yang sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya diperkenalkan dalam suatu resepsi diplomatik di Pejambon. Lalu kemudian saya juga pergi ke Eropa, difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan kampanye ke 4 negara, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan kemudian Prancis. Nah, di situ saya bertemu dengan para birokrat dari Kementerian Luar Negeri setempat dan membicarakan. Bahkan saya juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam, sehingga saya merasa bahwa ini merupakan kampanye yang tidak main-main. Karena beliau-beliau ingin tahu bagaimana posisi saya ketika saya menjadi anggota ILC. Oleh karena itu, tentu kita dukung upaya dari pemerintah Indonesia untuk mendudukkan manusia-manusia Indonesia ke dalam berbagai
organisasi, dan lembaga internasional. Demikian sobat sekalian.